Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya, Rasyid Al-Fajri, dengan NIM 2209-106-097. Dan saya Muhammad Yusuf Effendi NIM 2209-106-139. Di sini untuk tugasnya disuruh membuat widget sederhana. Untuk tampilan dari aplikasi kami sendiri seperti ini, di mana di navigation bar-nya terdiri dari tiga, yaitu ada pemain bola yang berisikan bernama, ada nama-nama pemainnya, lalu staf kepelatihan juga sama, lalu owner klub, yang dimana owner klubnya itu kami sendiri. Mana di sini terdapat profil yang berisikan nama, tempat tanggal lahir, NIM, dan juga foto profil. Lalu untuk penjelasan codingannya sendiri, dimulai dari codingan untuk homepage. Di sini yang pertama itu ada static construction list untuk pemain pemain bola dan ownernya. Lalu pada bagian widget option, yaitu untuk bagian yang ini, line 51, static construction list widget widget option. Itu pertama, dari widget option itu berguna untuk menyimpan daftar widget yang akan ditampilkan pada halaman berdasarkan tab yang dipilih, di mana tab pertama yaitu player list, tab kedua itu coach list. Lalu ada method on item tab. On item tab adalah fungsi yang dijalankan ketika salah satu item di bottom navigation bar ditekan. Lalu ada set, lalu ada set state. Set state ini digunakan untuk mengubah nilai dari selected index sehingga tampilan yang sesuai dengan indeks yang dipilih akan ditampilkan. Lalu ada metode untuk build-nya. Untuk codingannya seperti ini. Untuk app bar. App bar di sini adalah bagian atas layar yang menampilkan judul. Yang judul kami itu Klub Bola Kontrakan FC dengan warna latar belakang biru. Lalu ada body, yaitu bagian utama layar menampilkan widget dari widget option sesuai dengan indeks yang kita pilih. Lalu ada bottom navigation bar yang menyediakan tiga tab untuk navigasi yang terdiri dari pemain bola, staf pelatihan, dan owner klub. Lalu ada current index, menandai item yang saat ini dipilih di bottom navigation bar. Lalu ada on item tab mengubah indeks berdasarkan item yang dipilih oleh pengguna. Lalu selanjutnya ada codingan untuk biodata page dart. Di sini pertama kita membuat kelasnya dulu, yaitu kelas biodata extend, kelas biodata page extend stylus widget. Kelas ini merupakan stylus widget yang berarti widget ini tidak memiliki state atau data yang berubah selama siklus hidup widget tersebut. Biodata page digunakan untuk menampilkan informasi biodata yang dipasing dari widget sebelumnya. Lalu ada parameter konstruktornya, di mana nama menyimpan nama orang yang biodata ditampilkan, TTL untuk tanggal lahir, name untuk nomor induk, dan foto. Di sini ke fotonya kami menggunakan online image. Lalu untuk biodata itu deskripsi untuk biodatanya. Lalu ada konstruktor, ya konstruktor biodata page. Konstruktor ini menerima parameter yang diperlukan, yaitu nama, tempat tanggal lahir, NIM, foto, dan biodata, yang akan digunakan untuk menampilkan informasi di halaman ini. Kata kunci required memastikan bahwa semua parameter harus disediakan ketika halaman ini diinisiasi. Lalu selanjutnya ada method build. Fungsi build adalah tempat di mana UI dan dari widget ini dibuat dan dirender pada layar. Lalu scaffold digunakan untuk membuat kerangka dasar halaman dengan app bar dan konten halaman di dalamnya. Lalu ada app bar. App bar adalah bagian header dari halaman yang menentukan nama orang tersebut sebagai judul. Lalu ada body dengan padding dan kolom untuk codingannya. Padding. Dari padding sendiri berguna untuk seluruh konten halaman dibungkus dalam padding dengan jarak 16 pixel dari tepi layar. Lalu ada kolom digunakan untuk menampilkan elemen-elemen di halaman ini secara vertikal. Lalu ada cross axis alignment mengatur semua elemen di dalam kolom untuk mulai dari sisi kiri. Lalu ada center widget untuk memusatkan elemen yang ada di dalamnya, yaitu circle avatar. Lalu ada
circle avatar. Circle avatar itu menampilkan foto orang yang dalam membentuk lingkaran. Lalu ada background image, network image, itu untuk mengambil gambar dari URL yang disediakan dari parameter foto dengan radius 50 pixel. Lalu ada bagian text widget, di mana untuk menampilkan nama dan seterusnya. Lalu ada size box. Size box-nya itu digunakan untuk menambah jarak vertikal antar elemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusuf Effendi. Di sini saya akan menjelaskan bagian player list-nya. Jadi di sini ada import package footer material dot. Jadi ini itu berisi widget standar untuk UI. Kemudian di sini ada kelas player list yang ini itu widget yang tidak memiliki state yang berubah-ubah selama siklus hidupnya. Karena kelas ini digunakan untuk menampilkan daftar pemain dalam bentuk list view. Ini. Terus di parameter di constructor di sini ada final list string pemain. Ini itu berisi nama-nama pemain dan juga list ini diterima dari luar saat widgetnya dibuat. Nah, di sini ada konstruktor player list. Nah, ini itu ada recruit yang ini, recruit list pemain. Ini harus diisi saat objek dari kelas ini itu dibuat. Kemudian ada super key-nya ini, super key. Ini untuk memanggil konstruktor dari superclass atau stateless widget. Nah, kemudian di sini ada return list view builder. Ini itu yang bagian sini. Ini untuk membuat daftar dengan jumlah item yang tidak ditetapkan dan dibangun secara dinamis. Kemudian item count-nya yaitu jumlah item dalam list sama dengan panjang list pemain. Kemudian di item builder ini untuk membangun widget untuk setiap item di daftar berdasarkan indeksnya. Kemudian di sini ada return list style. Yang ini adalah widget yang umum digunakan untuk membuat item dalam list. Yang di leading icon person ini ditampilkan di sebelah kiri setiap item dan title teks pemain indeksnya ditampilkan sebagai judul sebagai item. Kemudian saya akan menjelaskan di owner list. Nah, di owner list, oke, di parameter. Nah, di sini ada final list map string owner. Ini itu setiap mapnya berisi pasangan key value berupa informasi biodata, misalnya nama, tempat tanggal lahir, name, dan lain-lain. Kemudian ada konstruktor owner list. Ini untuk memastikan bahwa list ownernya ini harus diberikan saat widget dibuat. Kemudian widget list view buildernya ini digunakan untuk menampilkan daftar item yang dibangun secara dinamis dan item count owner length-nya ini itu jumlah item yang ditampilkan sesuai dengan panjang list owner. Kemudian ada list style dan navigasi. Ini di list style ini setiap item dalam list ditampilkan menggunakan widget list style. Kemudian yang di leading icon ini untuk menampilkan account balance di sebelah kiri setiap item. Kemudian di title text owner-nya untuk menampilkan nama dari pemilik dari owner index nama. Kemudian di on tab itu fungsinya akan untuk memicu navigasi ke halaman biodata. Kemudian di navigator push untuk menavigasi pengguna ke halaman baru menggunakan material patch route. Kemudian di biodata pack mengarahkan ke halaman
biodata pack, dan setiap informasi seperti nama, tempat tanggal lahir, NIM, foto, biodata. Kemudian diberikan berdasarkan data dari owner indeksnya. Nah, kemudian di owner index ini yang di kayak tanda seru digunakan untuk null assertion, untuk menegaskan bahwa nilai yang diakses dari map owner index ini tidak nol. Kemudian saya akan menjelaskan di course list. Nah, course list. Di course list ini yang di ini kelas course list ini berarti widgetnya ini tidak memiliki state atau data yang berubah-ubah. Terus kelas ini digunakan untuk menampilkan daftar pelatih dalam bentuk list view juga. Kemudian parameter di constructor ini yang staff merupakan sebuah list yang berisi nama-nama pelatih. Kemudian constructor list key required ini yang required di step ini untuk memastikan supaya staff harus diisi ketika widgetnya dibuat. Kemudian yang super KK ini memanggil konstruktor dari superclass stateless widget. Kemudian di list view builder ini untuk menampilkan daftar secara dinamis berdasarkan panjang data. Kemudian di item count staff-nya menentukan jumlah item yang ditampilkan yang diambil dari panjang list staff. Kemudian di item builder ini adalah fungsi yang membangun widget setiap item di dalam list berdasarkan indeksnya. Kemudian di list style-nya ini adalah widget standar footer, yaitu dia untuk menampilkan satu baris dengan informasi tertentu. And then di leading icon group ini untuk menampilkan icon kelompok grup di sebelah kiri setiap item yang memberikan representasi visual untuk staff pelatihnya. Kemudian di title text staff ini untuk menampilkan nama dari staff pelatih pada posisi indeks dari list staff. Oke, jadi ini aja penjelasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di mana tadi itu? Edit.